Pertama, ada klaim subjektif. Berbagai sumber menyebutkan Saranjana adalah kota modern yang dilengkapi dengan jalan raya yang luas dan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, mirip seperti kota impian. Sistem pemerintahannya kerajaan dan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Klaim tersebut dikatakan klaim subjektif karena setelah kami melihat video penelusuran Gusti Gina melalui platform YouTube-nya, pernyataan warga lokal yang mengatakan Saranjana kota modern hanya pengakuan sendiri saja yang tidak bisa dibuktikan, sedangkan kami hanya menerima kata-katanya. Yang kedua, ada klaim nilai. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikejutkan oleh kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta, dengan alamat pengiriman Kota Saranjana. Namun, Kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif di Kabupaten Kota Baru. Klaim ini dikategorikan sebagai klaim nilai karena tidak mengarahkan orang untuk mempercayai pernyataan tersebut, dan hanya bertujuan untuk mengabarkan mindset yang harus kita punya saat menerima klaim, sehingga klaim ini hanya bisa dibuktikan melalui interpretasi diri sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi dari Kota Saranjana yang kelompok kami akan identifikasi. Kisah Kota Saranjana sendiri ini kembali viral setelah ada sebuah film yang rilis pada tahun 2023, di mana film tersebut menjelaskan atau menceritakan tentang kisah Kota Saranjana itu sendiri. Di mana sebenarnya Kota Saranjana ini sebelumnya pun sudah pernah viral, bahkan sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat Kalimantan Selatan, yang dimana kota ini itu memisahkan bahwa tentang peradaban yang maju, memiliki gedung bertingkat, memiliki teknologi yang sudah sangat maju. Lalu banyak orang yang berkata juga bahwa Kota Saranjana ini dihuni oleh jin muslim, dan juga banyak yang menyebutkan bahwa kota ini ditempati oleh manusia yang memiliki paras seperti manusia pada umumnya, dimana khususnya wajah perempuan dianggap lebih cantik dan pria juga yang dianggap lebih gagah, dan juga masyarakatnya dikenal ramah dan menggunakan bahasa Banjar dalam komunikasi sehari-hari. Nah, Kota Saranjana ini tuh sudah ada di dalam peta kuno pada zaman dahulu, di mana informasi bahwa Kota Saranjana ini pernah berlokasi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kota Baru. Tentang hal ini sudah ada di dokumen seperti peta Salomon Muller tahun 1845. Mereka itu tidak mempercayai begitu saja bahwa kota ini tuh sebenarnya ada, dan beberapa sumber digital juga telah menelusuri tentang Kota Saranjana. Misalkan dengan channel YouTube dengan nama Gusti Agustina itu sudah berhasil mewawancarai warga lokal di sana, katanya pada saat itu. Menurut pengakuan warga lokal bahwa Kota Saranjana itu berada di Desa Oka-Oka, dan kondisi Kota Saranjana layaknya kota yang sangat modern dengan sebuah teknologi yang sudah sangat mahir, dan juga untuk memiliki akses ke sana itu sangat tidak mudah. Di mana dalam analisis penelusuran kami dan penelusuran si Gusti Gina ini diajak oleh warga lokal menuju ke bukit di Desa Oka-Oka yang dipercayai bahwa itu merupakan salah satu gerbang untuk menuju kota Saranjana. Namun dalam penelusuran tersebut tidak dapat meyakini bahwa keberadaan Kota Saranjana itu memang benar adanya. Evaluasi dari Kota Saranjana ini juga sebenarnya Kota Saranjana ini tetap menjadi kisah mitos yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dan walaupun didukung oleh sejumlah peta-peta kuno pada zaman dahulu bahwa Kota Saranjana itu memang benar ada, tapi ini tidak menampilkan bahwa keberadaan Kota Saranjana itu nampak. Karena sudah diteliti oleh beberapa konten kreator YouTube, namun tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Kota Saranjana itu benar-benar ada. Yang sudah dijelaskan yang seperti bahwa Kota Saranjana itu memiliki teknologi yang sudah sangat maju, tapi sebenarnya kebenaran itu pun belum terbukti hingga saat ini. Dimana kita juga harus kritis dalam menerima sebuah klaim agar tidak menjadi kesesatan dalam berpikir. Seperti kisah Kota Saranjana, masyarakat yang mengklaim bahwa pernah mengunjungi Kota Saranjana, dimana kita semua tidak boleh percaya begitu saja, harus research sebelumnya. Argumen utama tentang Kota Saranjana yang kami ambil, kepercayaan masyarakat boleh meningkat sejak beredarnya film yang baru saja rilis tahun 2023 ini tentang Kota Saranjana. Bahkan jauh sebelum film tersebut rilis, pernah ada yang mengklaim mengunjungi Kota Saranjana. Kategori, menurut mereka, Kota Saranjana memiliki peradaban yang maju dan juga kota yang modern, seperti masyarakatnya yang kaya raya, memiliki gedung yang bertingkat, mobil yang bisa terbang, dan juga jalan raya yang lebar. Tidak percaya begitu saja tentang klaim mereka. Kami mencoba mereview dan juga mengulik tentang keberadaan Kota Saranjana melalui platform YouTube. Kami menemui satu channel YouTube yang membahas secara detail tentang keberadaan Kota Saranjana, yaitu channel Gusti Gina. Dalam video tersebut, Gusti Gina menjelaskan tentang keberadaan Kota Saranjana yang berada di Kalimantan Selatan. Dan Gusti Gina mewawancarai salah satu
warga lokal di sana. Dari penuturan warga lokal bahwa mereka pernah mengunjungi kota Saranjana, bahkan memiliki saudara yang tinggal di sana. Namun, dari data yang kami dapati mengenai klaim orang-orang yang pernah datang ke kota Saranjana dengan korelasi video yang diunggah di channel YouTube-nya Gusti Dina, kami tidak mendapati satu data pun bukti bahwa mereka pernah mengunjungi kota Saranjana. Dengan begitu, kami memiliki argumen tentang keberadaan kota Saranjana, dan kami menunjukkan bahwa kota Saranjana benar-benar tidak ada. Argumen deduktif modus ponens. Argumen modus ponens terkait kota Saranjana adalah sebagai berikut. Kota Saranjana terletak di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di Kota Baru dan Teluk Kamiang. Pulau Laut keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Namun pernah tercatat dalam peta kuno seperti peta Solomon Muller tahun 1845 dan peta Isaac Donseven tahun 1868. Premis tersebut dapat disimpulkan bahwa kota Saranjana adalah sebuah kota gaib yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di Kota Baru dan Teluk Kamiang, Pulau Laut, dan keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Oke, pola argumen deduktif yang kedua adalah deduktif modus tollens. Tidak ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaan kota Saranjana, meskipun terdapat berbagai mitos dan cerita yang beredar di masyarakat. Kesimpulannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kota Saranjana kemungkinan besar tidak benar-benar ada. Dalam argumen modus tollens ini, dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan bahwa kota Saranjana kemungkinan besar tidak benar-benar ada, namun perlu diingat bahwa argumen ini tidak membuktikan dengan pasti bahwa kota Saranjana tidak ada, melainkan hanya menyatakan kemungkinan bahwa kota Saranjana tidak benar-benar ada. Pola argumen selanjutnya adalah pola argumen deduktif silogisme disultif. Kota Saranjana benar-benar ada, maka seharusnya ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kota Saranjana hanya dapat dianggap sebagai mitos dan cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaannya. Kita lanjut ke pola argumen selanjutnya adalah argumen deduktif silogisme hipotesis. Kota Saranjana adalah kota goib di Indonesia yang konon memiliki peradaban maju. Kota Saranjana kerap dibahas di media sosial dan dikaitkan dengan berbagai mitos seperti pengiriman alat berat, penduduknya yang merupakan makhluk astral, dan ukuran buah-buahan yang raksasa. Yang berkesimpulan bahwa kerajaan Saranjana merupakan asal-usul dari kota Saranjana yang konon memiliki peradaban maju. Pola argumen deduktif yang terakhir adalah deduktif dilema. Argumen deduktif berpola dilema terkait kota Saranjana dapat dirumuskan sebagai berikut. Premis pertama, jika kota Saranjana benar-benar ada, maka seharusnya ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Premis kedua, jika kota Saranjana hanya mitos dan cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Kesimpulan, jika tidak ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaan kota Saranjana, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kota Saranjana hanya mitos dan cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dua contoh argumen induktif spesifik. Analogi. Argumen itu bergantung pada adanya kesamaan antara dua hal atau dua keadaan. Penalaran analogi adalah penalaran yang bergantung pada suatu perbandingan antara hal-hal, dan jika hal-hal itu cukup serupa, maka kesimpulannya bisa dicapai pada akhirnya baik, atau jika tidak serupa, maka kesimpulannya mungkin tidak akan baik. Sebagai contoh argumen daripada induktif spesifik, antara sebagai berikut. Kota Saranjana layaknya kota yang modern, memiliki gedung yang menjulang tinggi, mobil-mobil yang bisa terbang, dan juga jalan raya yang lebar. Kemudian, contoh kedua adalah masyarakat kota Saranjana dikenal memiliki wajah yang rupawan, seperti wanita yang cantik, pria yang lebih tampan, dan kemudian mayoritas masyarakat kota Saranjana adalah beragama Muslim dan memiliki sistem pemerintahan, kemudian masyarakat yang kaya raya. Argumen induktif spesifik yang tadi telah saya sebutkan adalah contoh yang hampir sama seperti di kehidupan nyata atau real saat ini. Di antaranya memiliki dua hal yang sama dan dua hal keadaan yang sama dalam dunia nyata yang tinggal di manusia, di mana di kehidupan manusia ada gedung yang menjulang tinggi, kemudian jalan yang lebar, dan memiliki manusia yang tampangnya rupawan, dan masyarakatnya juga ada orang-orang yang kaya. Dua kesesatan informal kasus kota Saranjana. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang-kadang disebut kesesatan bahasa. Pada intinya ada tiga klasifikasi pokok terkait kesesatan informal. Yang pertama kesesatan relevansi, kedua kesesatan ambiguitas, dan ketiga adalah kesesatan presumpsi. Contoh kesesatan berpikir informal dalam kasus kota Saranjana. Pertama, dalam penelusuran Gusti Dina hingga berhasil mewawancari juru kunci Saranjana, dia dapat berkomunikasi langsung dengan orang Saranjana. Namun ketika Gusti Dina ingin menghubungi orang Saranjana sebagai pembuktian, juru kunci mengelak bahwa yang dapat berkomunikasi hanyalah orang-orang pilihan Saranjana. Kesesatan informal di sini bersifat argumentum et ignorantium, atau karena sesuatu yang belum terbukti keliru maka dianggap pasti benar. Contoh kedua adalah menurut pengakuan juru kunci, masyarakat Saranjana
sangat kaya raya sehingga banyak manusia yang ingin meminta uang untuk membayar hutang dan bahkan sampai diberi uang yang banyak untuk membuka usaha. Kesesatan berpikir ini diaminkan oleh banyak orang sehingga banyak orang yang mempercayainya. Kesesatan berpikir ini termasuk dalam argumentum et populum, atau kesesatan ini dilakukan ketika seorang memanfaatkan bias prasangka orang kebanyakan untuk memenangkan argumentasinya.